Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu dan kasih setiamu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami kembali bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, jamahlah hati kami, bentuklah menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 27. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali lagi kepada renungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pasal ini terdapat kisah di mana Yakub menipu ayahnya demi mendapatkan berkat lahiriah yang ia inginkan. Ribka ibunya bersama dengan Yakub bersekongkol agar Ishak memberkati Yakub dengan berkat kesulungan. Perlu kita pahami saudara dengan benar bahwa tindakan Ribka dan Yakub berlawanan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak menyukai tindakan penipuan yang dilakukan oleh Yakub demi mendapatkan berkat jasmani. Tuhan sanggup memberkati setiap orang, entah dia anak sulung ataupun anak bungsu. Siapapun itu bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan kehidupan Yakub, ia menuai situasi dari apa yang ia lakukan. Ia hidup begitu lama dalam pengasingan. Ia ditipu oleh Laban mertuanya. Penipuan Laban terjadi beberapa kali kepadanya. Kemudian Yakub juga ditipu oleh anak-anaknya sendiri mengenai keberadaan Yusuf, salah satu anaknya. Mereka mengatakan bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Kita perhatikan bahwa Yusuf bukanlah anak sulung dari Yakub, tapi Yusuflah yang diberkati Tuhan di antara saudara-saudaranya dan diangkat menjadi pemimpin di tanah Mesir. Paradigma Yakub mengenai berkat jasmaniah karena hak kesulungan ternyata tidak tepat. Apalagi kita mengetahui bahwa Esau pun menjadi sangat diberkati kehidupannya. Namun demikian saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya untuk Yakub. Kita mengerti juga bahwa Tuhan memberkati Yakub bukan karena ia baik, bukan karena sesuatu yang ia lakukan, tapi karena pilihan kasih karunia Tuhan kepadanya. Tuhan menjadikan Yakub dan keturunannya sebagai umat pilihannya, bukan karena mereka layak, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan dalam kisah Yakub ini. Yang pertama adalah, jangan kita menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dalam Mazmur 37 ayat 3-4 tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mari saudara, tetap setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan hidup kita berkecukupan dan bahkan berkelimpahan.
Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jalani hidup ini dengan sukacita dan dengan bersyukur saudara, karena berkat Tuhanlah yang menjadi penentu. Tentu saja kita tetap harus melakukan bagian kita, namun jangan memaksakan diri, tapi bersyukurlah dan berbahagialah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan Yakub. Meskipun ia sudah melakukan kesalahan, namun Tuhan tetap mengasihi dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Yakub. Kasih karunia Tuhan juga begitu besar dalam kehidupan kita. Kita yang sudah berdosa telah diperdamaikan dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan sungguh apa yang menjadi pesan dalam renungan firman Tuhan hari ini. Yang terutama dalam hidup ini, bukanlah soal berkat-berkat lahiriah atau materi, tapi yang terutama adalah berkat rohani. Yang terutama adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Utamakanlah selalu dengar-dengaran dan setia dalam melakukan firman Tuhan. Biarlah hidup kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita ikuti cara-cara kedagingan demi mencapai tujuan hawa nafsu kita. Teruslah hidup dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mari kita cari kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan, maka segala sesuatunya yang lain akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir soal apapun juga dalam hidup ini. Tuhan selalu mencukupi dan memelihara kehidupan kita. Yang terutama sekali lagi adalah hidup menyenangkan Tuhan, dengar-dengaran dan setia melakukan kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup setia dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Ada kalanya kami menghadapi situasi tantangan, di mana kami harus memilih apakah mau taat atau melakukan hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu memilih taat, hidup berkenan di hadapan-Mu dengan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Kami percaya berkat datangnya dari Engkau ya Tuhan. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau selalu memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dengan hikmat dan kuasa firman-Mu, agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.